Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan podcast kelompok 3. Oke, sebelumnya ada pantun nih dari saya. Jalan-jalan ke kebun kopi, pulang-pulang membawa roti. Selamat pagi teman-teman yang aku cintai. Bertemu lagi Yuli di podcast Filosofi. Nah, tapi pagi ini spesial nih. Saya tidak sendiri, saya ditemani teman saya, yaitu Zendi Muhammad. Hai Zen, Hai Yuli, apa kabar? bagaimana kabarnya Zen? Alhamdulillah baik. Yuli apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya Zen, jaga Ya, kesehatannya. amin. Oke, Zen, kira-kira tahu nggak tema podcast kita pada pagi hari ini? Apa ya? Aku ingatnya itu Tahu nggak tentang Zen? Pancasila gitu loh, Mbak. Tapi Oke, ya, betul. Tema podcast pada pagi hari ini yaitu Pancasila sebagai entitas dan identitas pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. temanya Nah, sangat Zen, menarik ya. tidak perlu berlama-lama lagi ya, Zen. Langsung saja, Zen. Coba perkenalkan pembicara kita pada pagi hari ini tuh siapa saja sih, Zen? Coba Oke. kamu kenalkan. Yang pertama ada Mbak Natasha Oktavadani. Halo Mbak Natasha, apa kabar? Halo Mas Hai, Jen, Mbak gimana Natasha. kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kemudian yang kedua Iya, ada Mbak Vina Erviani. Halo Mbak Vina. halo, halo Mas Jen, Mbak Yuli. Hmm. Hai. Kemudian yang ketiga ada Yurike Firma Khalifatus. Halo Mbak Yurike, gimana kabarnya? Oke, Halo. ya. Dan Sudah yang terakhir dikenalkan ada Mbak semuanya ya, Alfi Zen, ya. Alfa Minhatul Maula. Ini satu Mbak. Oh iya, ada satu lagi, Mbak Halo, Alfi. selamat siang semuanya. Mbak Alvin sangat ceria sekali ya pagi hari ini ya. Hai. Oke, sudah semua ya, Zen, ya. Sudah Oke, udah. diperkenalkan ya keempat pembicara kita pada pagi hari ini. Sudah semuanya, Zen? Sudah Sudah? diperkenalkannya? Oke, sudah semua. Oke, Zen. Berbicara tentang Pancasila, coba kamu jelaskan, Pancasila itu apa sih, Zen? Oke. Nah, yang saya ketahui ya Mbak Yuli ya, Pancasila itu sebagai dasar Iya. negara Indonesia, kemudian juga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia ya. Apalagi di temanya tadi membahas tentang entitas dan identitas ya. Entitas itu kan keunikan ya, keunikan bangsa Indonesia dan identitas itu ciri khas ciri khas bangsa Indonesia. Nah, kalau yang saya ketahui Indonesia itu memang unik, mulai dari budayanya yang sangat banyak, kemudian suku, bahasanya yang beragam. Nah, itu merupakan salah satu yang harus kita banggakan dan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Ya, itu yang saya ketahui, Mbak Yuni. Oke, jadi Pancasila itu ada fungsi sebagai entitas dan identitas ya, Hmm, sebagai di Indonesia sendiri ya, Zen ya. ya, Berarti betul ada sekali. keunikan tersendiri. Hmm. Entitas itu sebagai keunikan dan identitas itu sebagai apa, Zen? Kalau Eh, identitas itu ciri khas, ciri khas bangsa Indonesia. ciri khas. Yang membedakannya Oke, dengan bangsa lain. oke. Maka dari itu, eh, yang menjadi pembahasan pada topik untuk hari ini, Zen, yaitu coba kita tanya kepada pembicara kita pada Hmm. pagi hari ini. Yang pertama, siapa Zen? Enaknya Zen kita. Pembicara Eh, yang pertama enaknya siapa ya Zen ya? Enaknya nih Mbak Vina ya, kita ke Mbak Vina terlebih dahulu. Oke, Mbak Vina. Mbak Vina, halo. Halo, Oke, Mbak Vina. Ah, iya, Mbak Vina, mengenai topik kita pada pagi hari ini, Mbak Vina. Coba Mbak Vina jelaskan menurut Mbak Vina, apa sih Mbak Vina ketahui tentang Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia itu? baik, terima kasih atas waktunya. Menurut saya, Pancasila sebagai identitas nasional merupakan ciri khas yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia, yang menjadi pembeda dengan bangsa lain. Nah, oleh karena itu,
pentingnya penanaman pelestarian Pancasila sejak dini. Terima kasih. Oke. Jadi Pancasila itu sebagai apa identitas tadi? Sebagai apa Mbak Vina? Identitas nasional yang merupakan ciri khas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, Iya. menjadi pembela dari bangsa lain. Oh iya, jadi Pancasila itu sebagai ciri khas ya, ciri khas bangsa Iya. Indonesia. Oke. Mungkin dari pembicara lain, Zen, mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang entitas dan identitas Pancasila. Mungkin kepada siapa pembicara mungkin kita pada pagi hari ini? ya, terima kasih. Mungkin kepada Mbak Alvin ya, bagaimana pendapat Mbak Alvin terkait dengan entitas dan identitas bangsa Indonesia? Silakan Mbak Alvin. Ya, terima kasih. Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia itu uh, sama seperti yang Mas Zen jelaskan tadi ya, merupakan ciri khas yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia dan membedakan dengan bangsa yang lain dan juga harus dilestarikan. Nah, uh, hal ini tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia dan mempunyai 5 sila dengan pengalaman sila masing-masing. Seperti itu. Oke, Mbak Alvin, penjelasan yang cukup rinci ya. Jadi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia itu sendiri. Mungkin ada pembicara lain yang ingin menyampaikan pendapatnya, Mas Ya, Zen. oke. Kita ke Mbak Yurike dulu ya. Silakan Mbak Yurike. Baik, tadi sudah disampaikan bahwa Pancasila itu sebagai entitas itu merupakan ciri khas, sedangkan sebagai identitas merupakan jadi Pancasila sebagai identitas ini merupakan Pancasila itu yang dasar. Pancasila itu merupakan dasar Indonesia yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, dihayati oleh masyarakat, di mana setiap perbuatan dan perilaku bangsa Indonesia ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Karena salah satu ciri bangsa Indonesia merupakan Pancasila, jadi setiap perilaku dan tindakannya berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Seperti itu. Iya, itu tadi penjelasan yang cukup jelas ya dari Yurike sebagai pembicara kita, salah satu pembicara kita. Mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan ya, Salah satu Mas ya. Zen. Siapa lagi ya yang belum? Oke, Mbak Natasha ya. Mungkin nanti Mbak Natasha bisa memberikan contoh juga ya. Terkait dengan keunikannya gitu. Oke, monggo Mbak Natasha. Ya, contohnya juga bisa ya. Ya. Makasih ya Mas Zen sama Mbak Yuli. Saya akan melanjutkan tentang pertanyaan tadi mengenai Pancasila sebagai entitas dan identitas. Tadi sudah dijelaskan teman-teman kalau entitas itu keunikan dan identitas itu adalah jati diri. Karena Pancasila itu unik dan jati diri Indonesia, maka segala sesuatu yang ada di Indonesia selalu berlandaskan Pancasila. Contohnya misalnya kita ada suatu masalah gitu bisa berlandaskan Pancasila yaitu musyawarah. Terus kan kita juga banyak perbedaan antara suku, ras, budaya, sama agama yang sangat beragam itu kita harus menghargai dan toleransi. Semua harus berlandaskan dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Seperti itu Mbak Yuli. Oke, baik. Terima kasih Mbak Natasha atas penjelasannya. Oke, baik. Ngomong-ngomong Zen, ini tadi kan kita sudah membahas tentang entitas dan identitas Pancasila ya. Kemudian mungkin ada pertanyaan selanjutnya Zen yang mungkin bisa kita sampaikan kepada pembicara kita pada pagi hari ini Zen. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya pertanyaannya adalah terkait dengan profil pelajar Pancasila ya. Kita tahu sekarang kan di dalam kurikulum Merdeka itu ada profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6 kalau tidak salah ya. Nah, yang ingin ditanyakan
apa yang Anda ketahui tentang profil pelajar Pancasila? Oke, Baik, itu tadi profil pelajar Pancasila. Mungkin dari pembicara siapa dulu ya ini yang bisa? Mungkin dari uh, Alvin. Alvin mungkin bisa menjelaskan tentang profil pelajar Pancasila itu apa sih yang kamu ketahui? Oh ya, baiklah. Terima kasih Mbak Yuli. Nah, yang saya ketahui tentang profil pelajar Pancasila itu yaitu adalah sejumlah karakter yang dan kompetisi yang diharapkan bisa diraih oleh karakter atau nilai-nilai tersebut didasarkan pada nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Kembali ke nilai Pancasila yang pertama tadi. Nah, semuanya itu didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Dan semua ini sebagai kompas bagi pendidik dan peserta didik dan pelajar Indonesia semuanya ini. Nah, nanti tujuannya itu untuk memperbaiki karakter didik di Indonesia. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Alvin atas penjelasannya. Mungkin Zen ada yang ditanyakan kepada Mbak Alvin atau kita lanjut ke pembicara selanjutnya nih. oke, kita lanjut dulu ke pembicara selanjutnya. Mungkin dari Mbak Oke, Natasha. silakan dipilih siapa. Mbak Oke, Natasha. Mbak Natasha silakan. Kan tadi membahas sekarang ini profil pelajar Pancasila. Sekarang Kemendikbud itu menggalakkan gimana sih Pancasila itu menjadi landasan pendidikan, menjadi fondasi pendidikan di Indonesia. Cara-cara tersebut itu salah satunya yaitu dicanangkan program profil pelajar Pancasila, di mana setiap profil itu dijalankan pada pembelajarannya, dituangkan dan diimplementasikan dalam setiap pembelajaran. Profil pelajar Pancasila itu ada 6, dan setiap pembelajaran nggak harus disampaikan 6-6-nya, mungkin dalam mengerjakan KPD, terus berketuhanan dengan Ya, sudah cukup Mbak Natasha penjelasannya ya, cukup jelas sekali tentang profil pelajar Pancasila itu apa. Kemudian kepada pembicara selanjutnya nih, kita tampung dulu ya penjelasannya kepada Vina Erviani. Coba Mbak Vina jelaskan tentang apa sih yang Mbak Vina ketahui tentang profil pelajar Pancasila itu. Baik, terima kasih Mbak Yuli. Menurut saya, profil pelajar Pancasila atau yang disingkat dengan P5 itu merupakan perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar yang sepanjang hayat yang memiliki kompetisi dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang terdapat 6 dimensi seperti yang dijelaskan oleh Mas Jenta. Nah, setiap dimensinya memiliki beberapa elemen. Ya, 6 elemen tersebut meliputi yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak yang mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga adalah gotong royong. Yang keempat adalah mandiri. Dan yang kelima adalah bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Terima kasih. Oke, Zen. Itu tadi penjelasan dari Vina Erviani selaku pembicara. Jadi ada tambahan dikit ya, ada yang berbeda dari teman-teman lainnya, yaitu Pancasila P5 itu ada 6 elemen yang sudah disebutkan oleh Vina tadi. Mungkin yang selanjutnya ada lagi nggak, Zen? Dari pembicara kita pada pagi hari ini yang belum menjelaskan tentang apa itu P5. Oke, ya. Selanjutnya kita dengar pendapat dari Mbak Yurike ya. Silakan Mbak. Baik, tadi sebelumnya juga sudah disampaikan oleh teman-teman. Jadi profil pelajar Pancasila ini merupakan rencana dari pemerintah untuk membentuk peserta didik yang
berkarakter eh, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi tadi juga sudah disebutkan oleh Mbak Vina, ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi dalam implementasinya, guru dapat menerapkan profil pelajar Pancasila dalam setiap pembelajarannya. Contohnya dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dalam pembelajaran dapat menerapkan dengan berdoa sebelum pembelajarannya. Dimensi gotong royong dapat membentuk kelompok ketika proses pembelajarannya. Mandiri, contohnya oleh penugasan kepada peserta didik dan lain sebagainya. Jadi intinya profil pelajar Pancasila ini merupakan karakter atau kompetensi yang diharapkan dapat diraih oleh peserta didik yang didasarkan oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Seperti itu. Oke, Mbak Yurika, penjelasannya yang cukup rinci dan jelas sekali ya. Itu tadi juga sudah dijelaskan tentang contohnya juga, Zen. Mbak Yurika tadi juga sudah menjelaskan contoh dari setiap dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila. Mungkin ada lagi nih, Zen, pertanyaan yang bisa kita tanyakan kepada pembicara kita untuk hari ini? Pertanyaan selanjutnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya. Nah, di pertanyaan yang ketiga ini, bagaimana menjadikan Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia? Nah, kita tahu kan Pancasila itu bukan hanya dasar negara, tetapi di bidang pendidikan juga ya. Oke, Zen, mungkin siapa dulu nih yang kita dengarkan pendapatnya nih dari pembicara kita kita. ke Mbak Natasha dulu ya. Silakan, Mbak. Oke, Mbak Natasha silakan. Pertanyaannya tadi, Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia itu seperti apa, Mbak Natasha? Bagaimana caranya menjadikan Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia? Mbak Natasha? Iya. Kasih atas kesempatannya. Menurut saya, Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia yaitu guru-guru menerapkan nilai-nilai Pancasila. Akan tetapi, saat ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia juga lagi merencanakan proyek nilai Pancasila antar pelajar di Indonesia. Nantinya itu seperti profil Pancasila yang berdasarkan tadi. Ya, profil Pancasila ini akan memiliki rumusan kompetensi yang melengkapi pada fokus dalam tahap pencapaian standar kompetensi lulusan. Proyek penguatan nilai-nilai Pancasila ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang harus berlandaskan dengan nilai-nilai kebudayaan dan leluhur bangsa Indonesia. Mungkin seperti itu penjelasan saya. Oke, penjelasannya juga cukup jelas ya, Zen ya. Mbak Natasha ini tadi. Kemudian kita lanjut aja ya ke pembicara selanjutnya untuk menyampaikan pendapatnya. Siapa nih ya kira-kira? Mbak Alvin dulu ya mungkin ya. Baiklah, tadi kan kita membahas tentang Pancasila sebagai fondasi pendidikan di Indonesia ya. Nah, Pancasila itu sebenarnya bukan hanya untuk fondasi pendidikan saja, tapi semua aspek kehidupan itu seharusnya bersumber dari Pancasila. Nah, dan pendidikan di Indonesia memang seharusnya itu diambil dari nilai-nilai yang terkandung di Pancasila. Jadi nilai-nilai tersebut harus kita dibuat untuk acuan agar tercipta manusia yang cerdas, manusia yang berkeperilaku baik, mampu hidup secara individu maupun sosial, dan kemudian memenuhi hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Nah, jadi Pancasila itu ya sudah memang seharusnya
jadi pondasi pendidikan di Indonesia. Seperti itu. Oke, Zen. Kamu bisa mencermati tidak, Zen? Apa pendapat dari Mbak Alvin tadi, Zen? Oke, seperti yang disampaikan Mbak Alvin tadi, bahwasannya di segala bidang kehidupan kita itu ya, mungkin kita harus berpacu di Pancasila, kan ada 5 ya. Saya rasa semua apa yang kita lakukan dalam bernegara ini sudah tercantum semua ya di Pancasila. Mulai dari kehidupan beragama, diatur di sila pertama, kemudian persatuan dan sebagainya itu sudah ada di dalam Pancasila. Tinggal kita sebagai manusia mengimplementasikannya dalam kehidupan kita dalam bernegara ini. Itu Mbak Yuli. Iya, betul sekali ya. Jadi Pancasila itu sudah mencakup segala aspek dan kita juga semua apa yang kita lakukan itu juga bersumber pada Pancasila seperti yang dikatakan oleh Mbak Alvin tadi ya, Zen ya. Oke, kita coba dengarkan lagi pendapat dari yang lainnya, Zen. Pembicara yang lainnya mungkin Mbak Yurika bisa Mbak Yurika bisa nyapa ya? Mbak Yurika mungkin bisa mengeluarkan pendapatnya. Mbak Yurika coba bagaimana Pancasila sebagai pondasi pendidikan Indonesia itu seperti apa, Mbak Yurika? Oke, baik. Jadi Pancasila sebagai fondasi pendidik, maka dalam kurikulum Merdeka ini pemerintah mencanangkan program namanya P5. Jadi penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai Pancasila ini tidak hanya diterapkan dalam pembelajaran saja, jadi di luar kegiatan proses pembelajaran. Jadi P5 ini proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk mempelajari tema atau isu penting yang ada di lingkungan sekitar. Jadi dalam P5 yang sudah di program pemerintah itu ada tema-tema. Tema-temanya ya ada yang mengenai tentang lingkungan sekitar. Jadi peserta didik itu tidak hanya belajar mengenai pembelajaran di sekolah saja, jadi belajar mengenai lingkungan sekitar. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Ya, bagus sekali. Ini lebih rinci lagi ini ya penjelasan dari Mbak Yurika Zen. Jadi di dalamnya juga terdapat P5 tadi, tidak hanya di kelas saja, tapi terapkannya. Seperti itu, Zen. Ada lagi nggak pembicara yang kita dengarkan pendapatnya, Zen? Yang belum Mbak Vina, Zen ya? Ya, Mbak Vina. Mbak Vina, silakan Mbak Vina. Baik, terima kasih. Mungkin saya akan menambahkan sedikit karena sudah diberikan pendapat. Mungkin pendapat saya juga hampir mirip dengan teman-teman yang lainnya. Bisa melalui dengan P5 tadi, P5 sebagai kompetensi dan karakter yang dapat dipelajari melalui penerapan di segala mata pelajaran. Jadi dalam mata pelajaran itu juga ditanamkan karakter yang mencakup 6 dimensi dari P5 tadi. Nah, tersebut sejalan dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, teman-teman. Ya. Oke, baik. Terima kasih juga yang sudah Zen ya, sampaikan pendapatnya masing-masing nih tentang Pancasila sebagai pondasi pendidikan Indonesia. Mungkin Zen sendiri ada pendapat lain nggak, Zen? Oke, sebentar ya Mbak Yuli. Ini berarti kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 4 ini ya. Mumpung ada 7 menit Mas Yani. Ini tadi tentang profil pelajar Pancasila, pondasi pendidikan Indonesia, Pancasila sebagai pondasi pendidikan Indonesia. Mungkin ada pertanyaan lagi yang kita dapat tanyakan kepada pembicara kita pada pagi hari ini, Zen. Coba ada pertanyaan Kak ini? Oh iya. Pertanyaan selanjutnya. Kalau terkait dengan fondasi tadi, saya rasa sudah cukup ya penjelasan dari teman-teman.
Itu semua pendapatnya sangat bagus, sudah tersampaikan tadi. Mungkin kita langsung saja menuju ke pertanyaan berikutnya, Mbak Yuli. Mungkin Ya Zen silakan coba tanyakan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa relevansi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan di abad 21 ini? Oke, mulai dari mana dulu Yang nih, Mbak Yuli? coba kita tanyakan kepada siapa nih Zen? Enaknya kepada Mbak Natasha ya mungkin ya. Bagaimana sih apa relevansi Halo, iya, saya akan coba menjawab menjawab. relevansinya Pancasila terhadap apa itu pendidikan yang berdivisi. Pancasila identitas bangsa Indonesia yang unik, yang merupakan refleksi dari nilai-nilai leluhur, sehingga pada setiap aspek kehidupan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Maka dari itu, sebelum bermasyarakat, pelajar di Indonesia itu harus ditanamkan nilai-nilai Pancasila melalui P5 tadi. P5 tadi kan ada bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, mandiri, kreatif, dan lain-lain. Itu harus ditanamkan nilai-nilai tersebut pada pelajar di Indonesia. Dan bagaimana guru di Indonesia mengimplementasikan dalam setiap pembelajaran dan bagaimana pelajar tersebut mengimplementasikan kehidupan sehari-hari. Mungkin seperti itu pendapat dari saya, Mbak Yuli. Bisa dilanjutkan sama teman-teman. Mbak Natasha. Jadi bagaimana tadi kan Mbak Natasha berpendapat bahwa juga menjelaskan Mbak Natasha menjelaskan bahwa harus mengimplementasikan ya bagaimana guru mengimplementasikan tentang P5 tadi. Mungkin bisa diberikan contoh Mbak Natasha bagaimana sih cara mengimplementasikan contohnya itu? Contohnya itu seperti tadi kan udah dijelaskan sama teman-teman yang misalnya elemen betapa yang Maha seperti memulai pembelajaran dan mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. Terus kadang ada beberapa sekolah yang menggalakkan dengan mengaji atau sholat duha, lalu sholat berjamaah seperti itu. Terus toleransi terhadap umat yang beragama bisa. Seperti itu Mbak Yuli. Oke, baik, terima kasih sekali penjelasannya yang cukup rinci ya Zen ya dari Mbak Natasha tadi. Mbak Yuli, apa boleh saya menambahkan? Boleh sekali Zen, coba. Ya. Terkait implementasi P5 ya, kalau sebagainya tadi kan yang poin pertama itu yang tentang beriman dan kepada Tuhan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang terkait dengan gotong royong. Nah, gotong royong ini bukan hanya siswa itu bekerja kelompok di kelas, melainkan bisa juga di luar. Seperti contohnya membersihkan lingkungan sekolah bersama, kemudian membersihkan ruangan kelas juga dengan bersama. Tentu itu akan lebih menumbuhkan sikap gotong royong dalam diri mereka, supaya mereka lebih tahu bahwasannya sangat penting sekali kita itu untuk bekerja bersama gitu untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Iya Zen, berarti profil pelajar Pancasila itu dalam dunia pendidikan itu juga sangat penting sekali ya berarti ya. Iya, sangat penting. Penerapannya juga sangat berguna juga bagi pribadi mereka sendiri ya, bagi peserta didik seperti itu ya Zen ya. Ya. Oke, mungkin kita coba mendengarkan penjelasan dari pembicara yang lainnya Zen. Mungkin satu lagi penjelasan dari pembicara mungkin siapa ya?
tadi dari Mbak Alvin mungkin ya, Mbak Mbak Alvin. Alvin. Ya, silakan Mbak Alvin. Oh iya, baiklah. Tadi kan relevansi Pancasila terhadap pendidikan di abad 21 ini ya. Nah, Pancasila kan memiliki peran dalam membentuk karakteristik peserta didik. Nah, karakter ini nantinya kan dapat mempengaruhi seseorang dalam belajar. Di sini eh, bagaimana kita mengimplementasikan ke dalam pendidikan ini? Bagaimana ya agar pendidikan ini bisa eh, kita bisa menciptakan kondisi atau ekosistem belajar yang baik bagi peserta didik nanti. Jadi di sini kita harus merancang pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Nah, kemudian nanti kita harus sebagai guru harus eh, merancang kegiatan pembelajaran yang seperti dicanangkan di kurikulum Merdeka itu kan ada PJBL ya. Nah, PJBL itu kan memecahkan masalah suatu project. Nah, di situ kita harus dalam penerapannya kita harus mengaitkan dengan profil pelajar Pancasila itu tadi. Nah, peserta didik itu harus harus kita ajak belajar secara kontekstual seperti itu. Dan nanti apabila setelah terjadi pembelajaran yang seperti itu, kalau kita sudah mencoba menciptakan ekosistem belajar yang baik, pada akhirnya mereka nanti diharapkan akan menyadari makna dari identitas Pancasila tersebut dan akan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tahapannya itu harus benar-benar kita upayakan, harus benar-benar kita lakukan yang terbaik bagi keberlangsungan atau bagi pendidikan peserta didik yang baik ke depannya. Seperti itu. Semua itu tergantung kepada kita. Baik, itu tadi penjelasan dan pendapat dari Mbak Alvin, Zen. Tadi cukup menarik juga ya, pertanyaan yang keempat tadi, Zen. Zen, kemudian ada pertanyaan enggak nih yang terakhir nih buat Ada ya, penutup mungkin nih? kita langsung saja ya ke Ada dua pertanyaan terakhir. pembicara nih yang Tinggal, bisa kita tanyai ya pendapatnya. tinggal satu Oke, Zen, pertanyaan lagi. siap. Ya, pertanyaannya apa nih, Zen, kira-kira ya? Oke, pertanyaannya, bagaimana mewujudkan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad 21? Ini menarik juga ini ya. Oke, Dibahas. ini menarik juga nih ya. Oke. Profil Kita pelajar Pancasila dan kan kepada pembelajaran. pembicara siapa ya ini? Oke, Mungkin yang lebih dulu kita tanyakan kepada Mbak Vina mungkin ya. ya silakan Mbak Vina. Oke, Mbak Vina, coba nih jelaskan bagaimana mewujudkan P5 pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam abad 21 ini. Coba Mbak Vina dijelaskan. Baik, terima kasih Mas Zen dan Mbak Yuli. Cara penerapannya yaitu dengan melakukan pembiasaan kepada peserta didik dan peserta didik dalam setiap proses pembelajaran. Memberikan sebuah proyek dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menggali pengetahuannya sendiri sebagai proses karakter serta memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi pengetahuan melalui lingkungan sekitar secara mandiri. Seperti itu. Terima kasih. Oke, itu tadi juga sudah dijelaskan contohnya juga, contoh real juga, Zen, dari Mbak Vina. Jadi dengan melakukan pembiasaan ya tadi ya, melakukan pembiasaan seperti membuat proyek tadi ya di lingkungan, di luar lingkungan belajar seperti di alam, seperti itu ya. Iya. Jadi peserta didik itu dapat apa ya, Zen ya, dapat mengembangkan potensi apa yang dimiliki. Jadi kreativitasnya itu bisa terasah gitu ya dengan sendirinya. Jadi kita membebaskan peserta didik untuk apa ya, menuangkan apa ya, pemikirannya seperti itu ya, Zen ya.
Oke, itu tadi yang dimaksud dengan dari perwujudan pembelajaran P5 yang tadi. diberikan kepada peserta didik. Oke. Mungkin kita lanjut dulu Ya, ya. jadi kita memberikan kesempatan kepada peserta Hmm. didik untuk mengeksplor dunianya. Oke. Mungkin Oke. tadi kan sudah Mungkin dijelaskan dengan contohnya ya sama Mbak Vina tadi ya. Mbak Vina ini kan sudah mengajar juga kan Mbak ya. Terkait dengan itu tadi kan, mungkin bisa atau Mbak Yurika saja nanti ya. Maksudnya kan mungkin bisa dijelaskan secara rinci lagi ketika Mbak Yurika dulu mengajar, itu bagaimana sih menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik di kelas itu seperti apa sih maksudnya kegiatan pembelajaran yang gitu. iya, Mbak Yurika, mungkin bisa dijelaskan Mbak Yurika bagaimana sih gitu. Baik, jadi pendidikan abad 21 ini kan menekankan pada kompetensi 4C, yaitu berpikir kritis, berpikir kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Jadi dalam implementasinya, kita dalam pendidikan abad 21 ini juga menekankan pada kompetensi 4C tersebut, namun juga menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Dalam perwujudannya, dalam pembelajaran, contohnya kan pendidikan yang berpihak pada murid itu kan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpendapat, mungkin untuk menunjukkan minat dan bakatnya. Jadi contohnya dalam diskusi ini kan juga sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu gotong royong yang menerapkan nilai gotong royong. Jadi dalam diskusi juga kan peserta didik dapat menyampaikan pendapatnya dan berkolaborasi dengan temannya, seperti itu. Mungkin kemudian dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila ini, guru dapat menerapkan nilai-nilai kompetensi dalam implementasinya, seperti membuat penugasan yang memicu kreativitas dan kemandirian peserta didiknya. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih Mbak Yurika atas penjelasannya yang cukup rinci ya. Kemudian Mbak Yurika, saya ingin bertanya juga nih. Eh, Mbak Yurika pernah mengajar ya sebelumnya? Mbak Yurika pernah mengajar sebelumnya? Ya, pernah. Nah, mungkin Mbak Yurika dalam mengajar itu penerapan P5 kepada peserta didik. Nah, itu seperti apa Mbak Yurika? Dalam penerapannya, di setiap pembelajaran mungkin tidak semua 6 dimensi bisa diterapkan. Mungkin dalam salah satunya, contohnya ketika sebelum dan sesudah pembelajaran dapat berdoa terlebih dahulu. Uh, mungkin pada dimensi mandiri, yaitu peserta didik diberikan kesempatan untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Untuk gotong royongnya, peserta didik berkolaborasi dengan temannya untuk mengerjakan tugas kelompok atau proyek kelompok, seperti itu. Oke, terima kasih. Zen, tadi kita juga sudah mendengarkan nih pendapat dari Mbak Vina dan Mbak Yurika tentang uh, perwujudan P5 pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Nah, mungkin dari Zen sendiri ada pendapat nggak tentang hal itu? Oke, terima kasih. Terkait yang disampaikan oleh Mbak Vina dan Mbak Yurika tadi ya, kalau dari Mbak Vina tadi kan melalui pembiasaan, kemudian Ya, yang berpihak kepada peserta didiknya melakukan diskusi dan segala macam, tentu ini dari gurunya juga harus mendukung kegiatan pembelajaran seperti itu ya. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Yurika tadi, bahwasannya ya, keenam elemen P5 itu tidak semuanya diterapkan dalam proses pembelajaran. Maksimal 2 atau 3, yaitu saya lupa kemarin pernah disampaikan oleh guru pamong saya waktu PPL 1. Kemudian ini sangat penting ya untuk menciptakan atau menumbuhkan kreativitas peserta didik. Ketika saya mengajar pun dulu,
saya memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menyampaikan pendapatnya. Tidak perlu takut jawabannya salah, yang penting mereka berani menyampaikan pendapatnya di depan teman-teman. Menurut saya itu merupakan bagian dari pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Terima kasih. Iya, sejalan dengan kurikulum yang sekarang ya Zen ya, kurikulum merdeka. Jadi kita harus memerdekakan peserta didik seperti itu yang sudah tertuang dalam P5 itu tadi ya Zen ya. Betul Oke, sekali jadi Mbak Yuli. kesimpulan pada pagi hari ini Zen, kita tadi sudah menanyakan beberapa pertanyaan ya, 5 pertanyaan ya kepada pembicara kita. Jadi kita tadi sudah bertanya tentang entitas dan identitas. Nah, tentang Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia. Seperti entitas itu tadi kan sudah dijelaskan bahwa entitas itu yaitu keunikan ya, keunikan dan identitas itu ciri khas. Kemudian kita juga sudah menanyakan tentang profil pelajar Pancasila. Nah, kepada kelima tadi ya, bahwa P5 itu seharusnya diterapkan, memang sudah diterapkan dalam sekolah-sekolah. Itu tadi ya, Zen ya? Oke, Zen. Jadi kita tadi sudah menanyakan tentang entitas identitas, kita sudah bertanya tentang profil pelajar Pancasila, kemudian Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Ada lagi kita relevansi Pancasila sebagai entitas dan identitas seperti apa. Kemudian cara mewujudkan P5 dalam pendidikan yang berpihak pada peserta didik itu seperti apa. Jadi tadi cukup jelas sekali ya bahwa entitas dan identitas itu memang berbeda. Entitas itu keunikan dan identitas itu ciri khas ya Zen ya. Tentu Kemudian itu tadi ya, sudah tentu itu ada hubungannya dijelaskan ya. juga tentang P5 juga. P5 beserta contohnya apa saja, toh dimensi P5 tadi yang harus kita terapkan kepada peserta didik. Terkait dengan entitas itu ya, kan kita sebagai pendidik harus memahami juga ya. Tentunya dalam satu kelas itu kan Ya, betul sekali. peserta didik itu memiliki latar belakang suku atau budaya yang berbeda gitu kan. Atau mungkin Berbeda-beda. kalau di sekolah-sekolah umum kan mungkin dalam satu kelas itu ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, Protestan dan sebagainya. Jadi adanya Pancasila ini yang menyatukan perbedaan itu yang sudah diatur dalam sila pertama Pancasila. Yaitu maksudnya memberikan kebebasan bagi warga negara Indonesia ya dalam memilih agamanya gitu. Jadi ini sangat penting kita sebagai calon pendidik untuk memahaminya. Gitu Mbak Yuli. Betul sekali, Zen. Iya, kemudian tadi juga dijelaskan tentang profil pelajar Pancasila ya, Zen ya. Tadi dijelaskan bahwa profil pelajar Pancasila tadi ada beberapa dimensi Ya, ada yang perlu kita ketahui sendiri. di sekarang ya abad Ya, 21 ini pergaulan-pergaulan bebas, kemudian informasi yang begitu cepat, apalagi perkembangannya teknologi, tentu ini harus diimbangi dengan pendidikan karakter bagi peserta didik. Ya. kemudian kita tadi juga sudah membahas tentang bagaimana cara mewujudkan P5 dalam pendidikan ya Zen ya. Tadi oleh Mbak Vina dan Mbak Yurika tadi juga sudah menyampaikan dan juga sudah memberikan contoh uh, tentang perwujudannya. Perwujudan tadi bisa di sekolah maupun di luar sekolah dengan membebaskan pendidik untuk mengeksplor kemampuannya dan juga membebaskan untuk berpendapat seperti itu ya Zen ya. Betul sekali. Mereka bisa Berpendapat belajar dari tentang pemikirannya juga. Jadi pembahasan itu tadi sangat menarik sekali dan menambah pengetahuan dan sangat bermanfaat kepada kita sebagai pendidik. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Vina, Mbak Natasha, Mbak Alvin, dan Mbak Yurika yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat bergabung sebagai pembicara dalam podcast pagi ini ya, Mbak-Mbak semuanya ya. Terima kasih ya.
Ini Oke, terima narasumbernya kasih luar biasa. juga. Ya, terima kasih juga kepada Mas Zen nih yang kali ini menemani saya nih dalam podcast. Nah, jadi saya sangat spesial sekali nih podcast kali ini, soalnya ditemani dengan Mas Zen. Terima kasih ya Mas Zen ya. Iya Mbak Yuli, sama-sama. Terima kasih. Baik, saya dan Zen pamit undur diri sampai bertemu di podcast selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua.